Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri menggelar retret kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret yang digelar pada 21 hingga 28 Februari 2025 ini diikuti oleh lebih dari 500 kepala daerah seluruh Indonesia. Gelaran retret kepala daerah diharapkan bisa menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan retret kepala daerah juga menjadi momen pembekalan bagi seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah memastikan retret akan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dengan biaya dari APBN Kemendagri. Halo pemirsa, Anda menyaksikan 30 menit Kabinet Merah Putih bersama saya, Kevin Pakar. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang akan membahas seputar pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa dan berapa lama dan apa kira-kira suka dukanya selama pembekalan? Sudah bersama dengan saya ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam Kevin. Ya, sehat Pak Bima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capek tapi masih oke. Semangat terus ya Pak ya. Baik. Pak Bima, ini terkait dengan pembekalan kepala daerah yang juga merupakan pertama kali ya Pak. Bisa dijelaskan Pak secara rinci seperti apa sebenarnya pembekalan ini? Secara rinci agak panjang. Oke, baik. Tapi yang pasti yang pertama ini sejarah, Ya. bukan hanya di Indonesia. Mungkin bisa dicek di dunia, ada nggak? Oke. 500 kepala daerah yang merepresentasikan ratusan juta rakyat Indonesia itu berkumpul bersama-sama di sini untuk menyamakan frekuensi. Ini nggak pernah ada. Jadi ini adalah sejarah gitu. Dan target utama kita sebetulnya bukan hanya sekedar pemahaman tentang tugas-tugas kepala daerah, mensinkronkan antara program pusat dan daerah, tapi yang sangat penting adalah membangun chemistry. Emotional bonding, kedekatan antara kepala daerah, itu yang nggak bisa dilakukan lewat online atau Zoom. Jadi teman-teman kepala daerah itu di sini, mereka senasib sepenanggungan selama 8 hari, pagi-pagi bangun sama-sama, kemudian senam, makan dan lain-lain, tukar pikiran, diskusi, debat, itu mahal. Itu yang nggak bisa didapat lewat metode Zoom. Gitu. Jadi bekal di sini nanti ke depan akan sangat berguna untuk bisa sinergi kolaborasi. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna hijau, berarti sehat. Oke. Berarti siap ya Pak? Sudah siap. Ada persiapan khusus nggak Pak? Nggak ada. Yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak dan bergembira. Ya. Cek apa aja Pak? Cek apa aja dan semuanya udah dicek, semuanya dari teman-teman kita sudah. Nggak ada juga kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak. Kayak yang lain seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidur yang cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Persiapannya, ya tadi persiapannya istirahat yang cukup, olahraga, persiapan fisik dan mental, semoga semuanya baik dan lancar, doain cuacanya baik dan semua dalam keadaan fit. Kalau dari semua agenda yang paling menarik atau Mas Putu apa nih Mas? Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang asa-cita dari Presiden Prabowo, terutama ketahanan pangan, ekonomi biru, sehingga kami di Maluku Utara dan kami sebagai gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat memastikan program asa-cita Presiden Prabowo terimplementasi dengan baik di Maluku Utara. Wajib jaga tidur cukup, itu aja, tidur cukup, banyak vitamin aja karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Yang paling ditunggu-tunggu nanti apa Mas? Materinya, mungkin kegiatannya? Bagi. Ya materinya pasti, kita dapat mentor, dapat pengisi materinya kan dari para kabinet ya. Itu bermanfaat sekali, penting sekali buat kita, apalagi kalau kita bicara betul mau mengeksekusi anggaran nanti, maka kalau bicara PBN kan dari melalui kementerian-kementerian, jadi penting sekali itu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang pusat, nasional, provinsi sama daerah RPJMD. Ya lebih ke persiapan tidur yang senyenyak mungkin diusahakan, tapi ya agak sulit karena memang semalam baru nyampe jam 12 lebih ya. Pagi ya persiapannya lebih ke persiapan mental yang mudah-mudahan ketika ada tes fisik atau olahraga fisik mudah-mudahan kuat. Kalau ada memang ada
ada penuangan atau pencerahan dari para menteri, ya mudah-mudahan kita bisa fokus konsen supaya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para pemberi masukan. Oke, ini kan retreat ini kan semi militer nih Kang. Siap. Perasaannya gimana Kang? Perasaannya ya perasaannya jadi lebih sehat aja, lebih segar, jadinya jadi lebih maco. Baik, kalau dilihat ini begitu banyak kepala daerah dan dipastikan seluruh Indonesia datang ya Pak ya? Ya. Ada ratusan kepala daerah, 400 berapa Pak tepatnya? Total 503, tapi yang hadir 493. Jadi ada 10 yang nggak hadir. Ada 493. Bagaimana Pak melihat mungkin ya tanggapan mereka dengan dibawa ke Akmil ini yang bisa dikatakan mungkin semi militer nampaknya Pak? Kalau saya membaca ya, awal-awal itu kepala daerah itu agak nervous, agak grogi, gugup. Kita ini mau diapain? Banyak yang japri ke saya, Pak Wamen, gimana nasib kita? Mau diapain? Berkembang isu militeristik dan lain-lain. Tetapi setelah ada di sini disambut dengan penuh riang gembira oleh Pak Menteri, banyak bercengkrama gitu. Ya kalaupun agak-agak berat itu bangun pagi, on time ya, tapi mereka harus terbiasa dengan ritual on time dan disiplin itu selama 5 tahun mereka menjabat begitu kan. Nah justru kami di sini melihat mereka kemudian agak-agak kaget juga, loh ternyata tidak menyeramkan yang mereka pikir. Justru di sini banyak serunya gitu. Nah ruangan ini ya yang ada di sini. Apa nih Pak? Ruangan apa nih Pak? Ini adalah ruangan makan. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman kepala daerah ini ada di sini untuk makan terpimpin. Nah, dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri di sini. Ini ada loncengnya. Nah ini untuk makan. Ala-ala Taruna ya Pak ya? Ala Taruna di sini. Gitu kira-kira. Oke, ini muat berapa Pak? Semua di sini cukup atau? Enggak, dibagi dua. Ya ada 250 di sini, sebelah lagi 250 juga kira-kira gitu. Oke. Kemudian terkait fasilitas. Tentu fasilitas untuk kepala daerah bisa dikatakan juga pejabat begitu ya. Apa aja Pak yang disediakan di sini? Gini, dulu itu kami para kepala daerah di zaman saya, ini pembekalannya itu 2 bulan di Lemhanas, kemudian 2 minggu di Kemendagri, nginepnya di hotel. Biayanya pasti besar ya. Ini 7 hari di tenda. Jadi kalau orang bilang boros, enggak banget. Ini 7 hari ditekan sekali, di tenda juga. Tendanya itu enggak semewah di hotel sudah pasti, tapi cukup lah. Nyaman lah gitu, nyaman tendanya, bersih, rapi, ada toilet di dalamnya. Ya kalau isi tenda itu 4 orang, harus berstrategi supaya nggak telat gantian mandinya. Jadi harus ada yang bangun lebih pagi. Pasti. Masuk kamar mandi dulu baru gantian sama. Kalau ngumpulnya 5:30, itu berarti kan harus diatur. Ya palingnya mereka 4:30 udah bangun. Dan itu diatur dari kepala daerahnya sendiri ya Pak ya? Di kamarnya itu atau di tendanya silakan itu? Mereka ngatur, itu urusan mereka. Tapi bagi saya sebagai kepala sekolah, kita tentukan 5:30 mulai senam, kemudian jam 6 selesai, kasih waktu sejam untuk beres-beres, termasuk sarapan di tenda. Nah setelah itu jam 7:30 mulai kelas. Nah ini menarik, Bapak sempat menyebutkan kepala sekolah. Memang ada mandat begitu ya dari Pak Presiden ataupun dari Pak Mendagri pada Bapak jadi kepala sekolah atau seperti apa sebenarnya? Kegiatan ini sepenuhnya tanggung jawab Kemendagri berkolaborasi dengan Lemhanas dan Pak Menteri Dalam Negeri menugaskan saya untuk menjadi kepala sekolah. Jadi mengurusi keperluan di sini, substansi, mengkoordinir narasumber gitu ya. Pokoknya memastikan bahwa perkuliahan di sini berjalan dengan lancar. Yang paling sulit itu adalah memastikan semuanya nyaman. Karena kan kepala daerah juga kebutuhannya macam-macam. Betul. Capek nggak Pak jadi kepala sekolah? Capek lah kalau capek, bohong kalau saya bilang nggak capek. Capek, kurang tidur, tapi menyenangkan. Karena dalam mindset saya, ini adalah sejarah. Ini adalah momentum. Ya sejarah untuk mewarnai bangsa ini dengan memberikan semangat kepada seluruh kepala daerah supaya mereka bisa bersinergi. Persiapan berapa lama sih Pak dengan acara selama 7 hari mengumpulkan 493 kepala daerah? Ya mulai dirancang kira-kira 1 bulan sebetulnya ya. Nggak terlalu lama sebenarnya Pak ya? Nggak terlalu lama karena kan kita harus memastikan dulu penyelesaian sengketa ya, terus kemudian pengesahan calon, rangkaian pelantikan ya. Jadi nggak terlalu panjang persiapan. Nggak terlalu panjang. Ngomong-ngomong kepala sekolah, tadi tidurnya sebentar, berapa jam tidurnya Pak? Dan harus bangun jam berapa? Nah, ya pasti jam 5 paling nggak saya sudah meluncur. Sudah meluncur? Iya, karena kan 5:30 di sini.
Oke. Ya, karena saya nginep kebetulan agak jauh ya di daerah Borobudur di setengah jam. Jadi jam 5 kurang itu udah jalan. Oke, Gitu. oke. Kemudian ya mungkin tidurnya jam 12, jam 1. Kadang lebih karena masih nyiapkan dulu sesuatu buat konsep dan lain-lain, koordinasi gitu. Oke, tidur berapa jam Pak? 3 jam berarti? 3-4 jam? Ya, sekitar itulah. Oke. Pak, ini saya melihat juga bahwa kegiatan diawali dengan olahraga, Iya. kemudian senam pagi. Memang sudah sesuaikah memang direncanakan rute seperti itu? Rencananya begitu, rencananya awalnya malah setiap pagi itu senam. Tapi kemudian kita kan membaca juga ritmenya dan kondisinya. Ternyata banyak yang kelelahan. Setengah 6 mulai senam, kegiatan sampai jam 9, setengah 10, bahkan tadi malam jam 10. Ya, jadi kita lakukan penyesuaian, hari ini nggak senam misalnya, tadi pagi. Respon mereka, para kepala daerah, gimana? Wah, begitu diumumkan nggak ada senam, sorak semua. Happy. Ya, seperti kita waktu SMA, ada jam pelajaran kosong kan, tepuk tangan semua, kira-kira begitu. Ya, inilah seninya ya. Kapan harus disiplin, kapan minta tepat waktu, kapan meminta mereka serius gitu ya. Tetapi ada juga masanya kita fleksibel untuk memberikan kesempatan mereka membuat lebih rileks, lebih nyaman. Ada me time-nya lah.